Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas 10 MIPA 4. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang pelajaran sejarah Indonesia dengan materi yang berjudul Pithecanthropus. Untuk anggota dari kelompok 2 Pithecanthropus diantaranya yang pertama Atafa Widyananda dari absen 4, Atalia Safira Kamila Priyadi dari absen 5, Belvana Joshi dari absen 9, dan Muhammad Rizky Fahreza dari absen 19. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang slide yang pertama, yaitu maksudnya yang slide yang ketiga, yaitu tentang pengertiannya Pithecanthropus ya. Jadi awalnya Pithecanthropus ini dianggap sebagai spesies yang dikembangkan antara manusia dan monyet, tapi bukan manusia. Pada awal pertemuan, makhluk mirip manusia ini diberi nama ilmiah Pithecanthropus erectus oleh Eugene Dubois, yaitu pemimpin tim yang berhasil menemukan tengkoraknya di Trinil pada tahun 1891. Dan nama Pithecanthropus erectus sendiri berasal dari akar bahasa Yunani dan Latin yang memiliki arti yaitu manusia kera yang berdiri tegak. Dan terdapat juga sejarah tentang Pithecanthropus yaitu ketika itu Eugene Dubois tidak berhasil mengumpulkan fosil Pithecanthropus secara utuh, melainkan hanya bagian tertentu tidak semuanya, yaitu bagian tertentunya tempurung tengkorak, tulang paha atas, dan 3 giginya saja. Dan sampai saat ini belum ditemukan bukti yang jelas bahwa ketiga tulang tersebut berasal dari ilustrasi tengkorak dari spesies yang sama. Dan terdapat juga laporan yang berisi manusia Jawa 342 halaman ditulis pada waktu itu tentang keraguan penemuan tersebut Dan juga terdapat fosil yang lebih lengkap ditemukan di Desa Sangiran, Jawa Tengah sekitar 1,8 km ke arah utara dari kota Solo. Dan fosil ini berupa ditemukan tempurung tengkorak yang ditemukan oleh Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald pada tahun 1986 di situs Sangiran ini. Ciri-ciri dari jenis manusia ini yaitu dilihat dari badannya, badan tegap tapi tidak seperti Meganthropus, tinggi badan antara 165 cm sampai dengan 180 cm, tulang rahang dan geraham kuat serta bagian kening menonjol, wajah tidak mempunyai dagu, volume otak belum sempurna yaitu kisaran 750 sampai dengan 1200 cc, tulang atap tengkorak tebal dan berbentuk lonjong, alat bangunnya dan otot tengkorak mengecil, makanan masih kasar dengan sedikit pengolahan Pithecanthropus. Bagian hidup diperkirakan 1 sampai 2,5 juta atau 200.000 tahun yang lalu. Bentuk tubuh dan anggota badan tegap, alat bangunnya dan alat tangkuk sangat kuat, bentuk geraham besar dan rahang yang sangat kuat. Dilihat dari bentuk tonjolan keningnya sangat tebal, bentuk hidung tebal, dan juga bagian kepala dan bagian belakang kepala tampak menonjol. Lanjut ke slide berikutnya, ada sebuah gambar mengenai jenis manusia ini. Ada dari gambar bentuk badan, keseluruhan bentuk badan, dan juga ada gambar tulang tengkorak kepala. Selain itu, berikut adalah Pithecanthropus, jenis manusia Pithecanthropus yang ditemukan di Indonesia. Yang pertama, jenis manusia Pithecanthropusnya yaitu Pithecanthropus erectus, yang artinya manusia kera yang berjalan tegap. Manusia jenis ini ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Eugene Dubois di Trinil pada tahun 1891. Fosil yang ditemukan berupa tulang rahang bagian atas tengkorak, geraham, dan tulang kaki. Dan fosil ini ditemukan pada masa kala Pleistosen Tengah. Ada beberapa penemuan yang meyakinkan bahwa ini adalah jenis dari manusia Pithecanthropus erectus.
Ada 3 penemuan. Yang pertama berupa tulang paha yang lebih besar dibandingkan tulang lengan. Volume otaknya lebih besar daripada kera, tapi lebih kecil daripada manusia. Manusia jenis ini hidup sekitar 1 juta sampai dengan 1,5 juta tahun lalu. Lanjut ke ciri-ciri Pithecanthropus erectus. Dilihat dari tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm. Volume otak berkisar antara 750 sampai dengan 1350 cc. Bentuk tubuh dan anggota badan tegap tetapi tidak setegap Meganthropus. Mempunyai alat pengunyah dan juga alat tengkuk yang sangat kuat. Bentuk tonjolan kening tebal melintang di dahi dari sisi ke sisi. Bentuk hidung tebal. Bagian belakang kepala tampak menonjol menyerupai wanita berkonde. Muka menonjol ke depan, dahi miring ke belakang, dan masih banyak lagi ciri-ciri dari jenis manusia tersebut. Peninggalan masa Pithecanthropus erectus. Yang pertama, kapak perimbas, kapak penetak, kapak genggam, pahat genggam, alat serpi, dan alat-alat tulang. B. Pithecanthropus mojokertoensis atau manusia kera dari Mojokerto, ditemukan tahun 1936 oleh Dufjes dan von Koenigswald di Desa Perning, Lembah Bengawan Solo, Mojokerto. Pada lapisan Pleistosen bawah, bentuk temuannya ini tengkorak manusia berusia 6 tahun. Kemudian setelah diteliti ternyata 1,9 juta tahun. Dan pada tahun 1938, dua ahli bernama De Terra dan Molvius mengadakan penelitian ulang dan hasilnya memperkuat pendapat von Koenigswald. Ciri Pithecanthropus mojokertoensis. Yang pertama, badan tegap tetapi tidak seperti Megacanthropus. Yang kedua, tinggi badannya 165 sampai 180 cm. Yang ketiga, tulang rahang dan geraham kuat serta bagian kening menonjol. Yang keempat, tidak memiliki dagu. Yang kelima, volume otak belum sempurna seperti jenis Homo, yaitu 750 sampai 1300 cc. Yang keenam, tulang atap tengkorak tebal dan berbentuk lonjong. Yang ketujuh, alat pengunyah dan otot tengkuk sudah mengecil. Yang kedelapan, dan lain-lainnya. Peninggalan masa Pithecanthropus mojokertoensis. Yang pertama, kapak perimbas, kapak penetak, kapak genggam, pahat genggam, alat serpi, dan alat-alat tulang. Pithecanthropus soloensis, yaitu manusia kera dari Solo, ditemukan di Ngandong, Blora, Sengiran, Sambung Macan, Sragen oleh Terhaar pada tahun 1931 sampai 1933 dari lapisan Pleistosen atas. Hasil temuannya adalah tulang kering dan tengkorak. Homo soloensis diperkirakan hidup sekitar 900.000 sampai 200.000 tahun yang lalu. Oleh sebagian ahli, Homo soloensis digolongkan dengan Homo neanderthalensis, yang merupakan manusia purba Homo sapiens dari Asia, Eropa, dan Afrika yang berasal dari lapisan Pleistosen atas. Ciri-ciri Pithecanthropus soloensis adalah 1. Tinggi badannya antara 165 sampai 180 cm. Badannya tegap namun tidak setegap Meganthropus. Setelah itu, volume otaknya berkisar antara 750 sampai 1350 cc. Memiliki tonjolan di kening dan dahinya lebar dan melintas di sepanjang pelipisnya. Hidung berbentuk lebar dan tidak memiliki dagu. Memiliki rahang yang kuat dan geraham yang besar serta memakan tumbuh-tumbuhan serta hewan buruannya. Selanjutnya adalah Pithecanthropus robustus. Ditemukan oleh Weidenreich dan von Koenigswald pada tahun 1939 di Trinil, Lembah Bengawan Solo. Fosil ini berasal dari lapisan Pleistosen bawah.
von Koenigswald menganggap fosil ini sejenis dengan Pithecanthropus mojocortensis. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. 1. Bentuk hidung yang lebar seperti kera. Tulang pipi yang kuat dan tubuh yang tinggi serta ciri-ciri lainnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.